Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kamu semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan jaga terus kesehatan ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang isu keamanan yang ada di Eropa. Jadi kita akan melihat bagaimana sih isu keamanan yang terjadi di Eropa pada saat ini. Nah, sebelumnya mungkin sudah pada kenalkan dengan saya Agung. Saya berperan sebagai asisten dari Catania untuk mata kuliah HI Eropa ini. Nah, untuk mengawali pertanyaan pada pertemuan kali ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan besar, yaitu what is security? Nah, keamanan. Apa sih keamanan ini? Nah, keamanan ini memiliki perjalanan historis yang sangat panjang dan menentukan bagaimana keamanan ini dijelaskan di dalam isu hubungan internasional. Di era Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, itu paradigma keamanan memiliki arah yaitu kepada keamanan tradisional, di mana fenomena-fenomena yang ada itu biasanya memiliki karakteristik politik militeristik, yaitu berkecimpung di dalam isu politik dan juga militer. Nah, tetapi pasca Perang Dingin, paradigma tersebut berubah dari yang tadinya keamanan tradisional menuju keamanan yang lebih modern. Pada saat ini keamanan lebih dipandang luas dibandingkan sebelumnya yang hanya bersifat tradisional. Pada saat ini kita mengetahui tentang keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan lingkungan, bahkan keamanan energi dan lain sebagainya. Perkembangan isu keamanan tersebut oleh Buzan dimaknai bahwa keamanan bisa dipandang terlalu sempit jika hanya melihat kepada keamanan tradisional. Maka keamanan perlu adanya pengembangan di dalam isu tersebut. Maka hadirlah keamanan-keamanan tadi. Nah, keamanan di dalam arti modern pada saat ini diartikan protection atau proteksi. Jadi bukan hanya mengamankan tetapi memproteksi. Nah, bagaimana proporsi keamanan dalam pembahasan hubungan internasional? Sebagaimana kita lihat bahwa proporsi keamanan ekonomi, keamanan nasional, keamanan lingkungan itu memiliki proporsi besar, berbeda dengan keamanan energi yang masih sedikit. Tetapi keamanan energi ini memiliki kesinambungan dengan keamanan ekonomi, keamanan nasional, dan lingkungan. Dan juga keamanan energi ini merupakan bahasan baru di dalam hubungan internasional. Seberapa banyak organisasi regional ataupun internasional yang kamu ketahui. Nah, secara internasional dunia ini memiliki organisasi besar yaitu PBB atau United Nations, di mana organisasi ini merupakan organisasi yang menaungi dunia. Tujuannya apa? Tujuannya tentu lagi untuk keamanan. Bisa keamanan dalam bidang apapun, keamanan militer, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, populasi, dan lain sebagainya. Lalu jika kita melihat seberapa banyak sih organisasi yang ada di dunia ini, maka jawabannya akan banyak sekali. Di sini saya sudah mengumpulkan dari yang saya tahu saja ya. Ada OECD, ada Energy Community, ada NATO, dan lain sebagainya. Sangat kompleks sekali organisasi yang ada di dunia ini. Tujuannya untuk apa? Kembali lagi untuk keamanan. Energy security tujuannya untuk mengamankan energi yang ada di negara-negara Eropa. Lalu ada lagi Eureka ya, itu juga sama, Euro energi dan juga atom. NATO, di masa lalu NATO itu memiliki visi untuk mengamankan daerah-daerah North Atlantik. OECD apalagi kalau bukan ekonomi, dan lain sebagainya, mau itu organisasi regional ataupun organisasi internasional. Nah, kompleksitas dari adanya organisasi-organisasi yang ada di dunia ini menyebabkan adanya
seperti kompleks gitu, seperti bagian-bagian seperti di Amerika Utara dia punya UNASUR, terus di Eropa ada Uni Eropa, di Asia Tenggara ada ASEAN. Nah, itu memiliki komplek-komplek tersendiri, artinya memiliki geng-geng tersendiri lah seperti itu. Maka inilah yang disebut oleh Barry Buzan sebagai Regional Security Complex atau komplek keamanan regional, di mana negara-negara mengamankan regionalnya sendiri untuk meminimalisir adanya ancaman dari negara lain. Nah, poin-poin yang ada di dalam teori RSC ini, pertama, dominant state in the region, adanya negara yang dominan di dalam kawasan tersebut. Maka jika ada negara yang dominan di kawasan tersebut, perlu adanya organisasi untuk menaungi negara tersebut agar tidak ada negara yang terlalu superpower. Dan ini terjadi di Eropa ketika negara-negara di Eropa membentuk Uni Eropa. Salah satu tujuannya adalah untuk meredam dominasi Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Jika Jerman tidak dikumpulkan dalam satu komplek keamanan, maka kekuatan dia tidak akan pernah terukur dan ditakutkan Nazi akan berkembang kembali. Lalu juga ada security isu keamanannya, ketakutan negara. Nah, ini juga salah satunya. Negara yang dominan ini yaitu memberikan ketakutan kepada negara lain yang berada di kawasannya. Lalu juga ada faktor enmity dan enmity, di mana negara itu di dalam satu hal dia bisa merasakan enmity atau kedekatan kepada negara lainnya. Tetapi di saat yang sama dia juga memiliki rasa enmity, rasa kecurigaan, rasa kekhawatiran. Jadi benci tapi cinta seperti itu ya. Jadi contohnya tadi di Uni Eropa, kenapa Uni Eropa sampai terbentuk? Ya karena mereka memiliki kedekatan sama-sama negara Eropa. Tetapi di saat yang sama negara-negara Eropa memiliki kekhawatiran, terutama kepada Jerman, takut Jerman ini bangkit kembali, terutama gerakan-gerakan separatisnya. Bukan hanya Jerman, Italia dengan fasismenya dulu, Mussolini dan lain sebagainya. Nah, apakah isu keamanan yang ada di Eropa merupakan isu geopolitik? Ini tergantung dari jawaban masing-masing dari kamu, bagaimana melihatnya. Tapi saya di sini melihatnya sebagai isu geopolitik. Kenapa? Karena sejak tahun 2010, landscape geopolitik di sekitar negara-negara anggota Uni Eropa mengalami banyak perubahan dan seringkali menyebabkan krisis. Pertama yaitu perang di Libya, Suriah, dan juga kebangkitan ISIS membawa Eropa mengalami krisis migran, di mana pada tahun 2015 merupakan puncak migrasi dari warga negara Libya, Suriah yang pergi ke Eropa dari selatan ya, terutama dari Italia, dari Spanyol. Mereka menelusuri lautan Mediterania hanya untuk menuju kepada dreamland, yaitu Eropa, negeri impian. Lalu ada juga kasus aneksasi Crimea ya di Ukraina. Mungkin kita menganggapnya aneksasi, tapi jika kita menggunakan point of view Rusia, itu tidaklah merupakan aneksasi karena memang Ukraina dan terutama Crimea dulu bagian dari USSR gitu, Uni Soviet. Lalu juga di tahun 2016 Donald Trump pernah mengkritik NATO karena menurut Donald Trump di era modern ini dunia tidak lagi memiliki musuh bersama seperti dulu. Dunia memiliki musuh bersama Jerman, Mussolini dan lain sebagainya. Tapi NATO pada saat ini tidak memiliki musuh bersama. Dan ketika dunia negara-negara tidak memiliki musuh bersama, maka untuk apa mengadakan pertahanan bersama gitu? Karena ya untuk apa gitu. Dan kalau kita iseng-iseng melihat websitenya NATO, memang sekarang mereka seperti tidak ada kerjaannya gitu ya. Ya sama aja gitu kayak PBB dan lain sebagainya. Lalu Brexit juga memberikan tamparan tersendiri bagi Uni Eropa, di mana Uni Eropa yang sebelumnya kita lihat dan banyak sekali peneliti yang memandang Uni Eropa adalah contoh dari organisasi regional yang cukup ideal diterapkan bagi regional lain. ASEAN juga beberapa aspek itu mencontoh Uni Eropa. Tapi dengan adanya Brexit,
point of view-nya berbeda lagi dan melihat apakah Uni Eropa ini masih relevan gitu, ataukah hanya EU ini bukan European Union tapi experimental union gitu. Nah, fenomena-fenomena keempat ini, fenomena ini menjadi tantangan bagi Badan Supranasional Uni Eropa sebagai penjamin perdamaian dan keamanan di antara negara anggota. Kenapa kita bahas ke Uni Eropa? Karena memang di Eropa itu tidak bisa dilepaskan dari Uni Eropa. Jika saya mengambil salah satu negara, misalnya Rusia, maka kamu tidak akan mengetahui bagaimana negara lain itu memandang keamanan. Maka nanti di akhir nanti kamu bisa memilih negara mana yang ingin kamu ketahui tentang keamanannya. Saya hanya memberikan gambaran besar. Nah, di tahun 2017 Dewan Uni Eropa menyuarakan pembentukan PESCO, Permanent Structure Cooperation. Nah, di tahun 2016 tadi Donald Trump memberikan kritik kepada NATO, yaitu NATO sudah tidak lagi berguna, tidak lagi relevan dengan adanya dunia yang damai seperti ini. Nah, tetapi bagi Uni Eropa perlu membentuk suatu keamanan bersama karena sampai dengan sebelum tahun 2017 ini, sebelum pembentukan PESCO, Uni Eropa tidak memiliki keamanan bersama. Uni Eropa hanya bergantung kepada NATO. Nah, pertanyaannya bagaimana jika NATO itu tidak ada, dibubarkan? Nah, maka Uni Eropa perlu another backup from its own regional organization, so they build PESCO gitu untuk kebutuhan kerjasama keamanan dan pertahanan yang mandiri dan permanen. Makanya namanya Permanent Structure Cooperation, di mana PESCO ini memberikan seperti pelatihan militer kepada negara-negara anggotanya, lalu juga dana penelitian keamanan dan lain sebagainya, sehingga negara-negara anggota Uni Eropa ini mereka merasa terjamin gitu dari adanya serangan dari negara lain. Jadi meskipun mereka terproteksi secara ekonomi, tetapi jika mereka tidak memiliki keamanan bersama, maka itu akan sia-sia. Maka mereka membentuk PESCO. Nah, ini yang poin terakhir. PESCO ini dibentuk sebagai alternatif dan tanggapan atas kritik terhadap NATO yang menciptakan kekhawatiran masyarakat Uni Eropa akan stabilitas keamanan Eropa. Itu tadi, jika NATO tidak ada, maka Uni Eropa akan sangat mengandalkan PESCO ini. Dan hampir seluruh negara anggota Uni Eropa itu menandatangani perjanjian PESCO. Hanya 3 negara yang menandatanganinya. Yang tidak menandatanganinya yaitu Inggris, Denmark, dan juga Malta. Nah, kenapa sih 3 negara ini tidak menandatangani perjanjian PESCO? Nah, mereka memiliki alasan-alasan tersendiri. Pertama, Inggris Brexit, karena emang dari awal dia udah mau keluar dari Uni Eropa kan. Kalau dia menandatangani PESCO 2019 dia keluar. Dan Brexit ini sudah ada sejak 2016 kan. Jadi wajar kalau dia tidak menandatangani PESCO. Justru yang aneh kalau dia menandatangani PESCO. Jadi mau lu join apa keluar nih gitu kan. Nah, selanjutnya itu Denmark. Denmark itu ya kalau kamu iseng-iseng browsing di internet, Denmark adalah salah satu negara teraman di dunia ya, di Eropa terutama. Dan Denmark juga dia aman dan juga militernya juga sedikit. Kenapa di Denmark itu aman? Karena candaan di Denmark itu ya, orang Denmark tidak punya pekerjaan lain selain pelukis dan nelayan, karena memang keadaannya yang seperti itu gitu. It is given that their society is so peaceful. Denmark itu sudah keluar dari kerjasama pertahanan Uni Eropa sejak tahun 1992. Jadi dengan emang dia itu tidak membutuhkan pertahanan lagi karena negaranya sudah aman gitu. Ya itu subjektivitas dari negara mereka gitu. Nah, dan juga terakhir Malta. Malta ini kan negara kecil. Kalau kita lihat nanti di petanya, dia berada di bawah Italia dan dia sangat kecil sekali. Kok dia berani-beraninya tidak menandatangani PESCO? Nah, ternyata Malta ini memiliki alasan tersendiri, yaitu Malta memandang beberapa aspek PESCO dapat melanggar klausal netralitas konstitusinya. Jadi Malta ini negaranya sangat netral dan dia tidak ingin merusak image tersebut, karena jika dia bergabung dengan dengan PESCO, maka netralitas tersebut hilang, image netral tersebut. Nah, kita akan bahas lebih jauh di slide selanjutnya.
Nah ini secara jika kita menelitinya secara dalam, itu kenapa Inggris sampai tidak menandatangani perjanjian PESCO? Karena di dalam negerinya sendiri Inggris ingin keluar gitu. Bisa dilihat dari voting yang diadakan pada tahun 2014, referendum pertama itu 52% itu menginginkan untuk meninggalkan Uni Eropa gitu, banding 48%. Dan hampir semua negara bagian Inggris, yaitu Scotland, Ireland, Wales, itu mereka menginginkan keluar dari Uni Eropa gitu. Apalagi Irlandia Utara itu masih memiliki permasalahan perbatasan dengan Republik Irlandia. Lalu juga Inggris masih memiliki permasalahan perbatasan dengan Prancis dan Belgia. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa browsing sendiri. Wow, tadi ada iklan sedikit. Lalu selanjutnya itu Denmark. Nah, sebetulnya Denmark itu memiliki permasalahan, yaitu dari Swedia, di mana di distrik Rinkeby mungkin ya bacanya, saya juga bukan orang Swedia. Itu mereka banyak sekali orang-orang Swedia ini yang pergi, yang ingin menyeberang ke Swedia via Denmark gitu. Jadi sebetulnya mereka membutuhkan PESCO, tetapi karena mereka pikir mereka bisa menangani. Nah itu dia kenapa Denmark dan juga negara-negara Eropa lain yang tidak tergabung ke dalam Uni Eropa, ya karena mereka merasa mereka bisa mengurus keamanan internalnya sendiri dibanding harus bergabung dengan Uni Eropa. Terlebih ketika bergabung dengan Uni Eropa, negara tersebut harus menyerahkan 50% dari kedaulatan negaranya kepada Uni Eropa. Ya, 50% bahkan hampir 100% mungkin, karena segala sesuatunya diatur di Uni Eropa. Pertanian, pekerjaan, dan lain sebagainya gitu. Jadi integritas di dalam organisasi regional bisa mendatangkan keuntungan, tetapi bisa juga mendatangkan sebuah kerugian bagi negara tersebut. Maka dari itu Inggris ingin keluar gitu. Nah, Malta juga sebetulnya dia memiliki permasalahan yang cukup signifikan. Jika dilihat, Malta ini banyak sekali negara-negara Algeria, Tunisia, Libya yang negara-negara konflik ingin menyeberang gitu ke Uni Eropa, dan mereka pasti lewat Malta lalu ke Italia sampai akhirnya ke Prancis gitu ya. Nah, kenapa ini Korsika, Sardinia itu ada dalam kurung Italia dan Prancis? Karena ini seperti negara jajahannya. Jadi Commonwealth-nya Prancis, ini Commonwealth-nya Italia lah gitu. Dan Malta ini sangat kecil gitu. Nah, karena mereka memiliki posisi dan image netralitas tadi, maka they assume that they can handle and overcome these two issues ya, yang perbatasan dan juga perang saudara di Libya dan lain sebagainya. So seperti itu isu keamanan yang ada di Eropa. Menurut saya sekarang isu keamanan yang di Eropa berkelut di PESCO tadi. Untuk per negaranya mungkin kamu bisa browsing sendiri, tergantung dari negara mana yang kamu minati dan kamu ingin concern di situ. Dan saya sangat mendukung ide kamu tersebut dibandingkan ketika kamu menguasai semuanya. Sebagai generalis, saya lebih mendukung sebagai spesialis gitu. Saya juga mungkin lebih fokus ke Uni Eropa dan juga Inggris ya. Mungkin itu saja. Obrigado, thank you, merci, marhaba, kozi, tak, thank you, grazie, gracias, zekiye, danke, kritos. Sekian, saya tutup pertemuan pada hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.